Ya. Jadi pada saat orang menduga dirinya adalah tubuh fisik yang merah itu, ya, kesadaran fisiknya dominan. Cirinya ya, biasanya secara fisik ada kenikmatan yang melekat. Ada dua kenikmatan yang paling sulit dilepas kelekatannya, itu satu adalah seks, dua makanan. Ya, jadi secara fisik kalau dia dominan, dia akan ingin ada secara fisik. Ya, untuk ada secara fisik manusia itu ingin ada selamanya, makanya dia berketurunan. Ya, secara DNA-nya ingin ada. Ya, cita-cita manusia hidup itu semua adalah ingin ada. Yang terakhir, kenapa dia sakit? Karena semua manusia diciptakan untuk ada. Ada berarti dihargai, diinginkan, keren, sukses. Nah, itu rasa ada. Makanya kalau orang itu misalnya tidak dihargai, dia akan sakit hati. Karena dia merasa nggak dianggap ada. Kayak tadi, suaminya jalan dengan wanita lain, dia merasa suaminya lebih menginginkan yang itu. Dia merasa tidak diinginkan, gitu. Sakit ya. Karena dia menganggap ada dirinya itu di situ. Ya. Nah, yang kedua adalah pikiran. Ya, pikiran ini berhubungan dengan ego. Ya, ego atau identity ya. Identity, mind identity. Orang umum biasanya nyebutnya kata ego ya. Saya lebih suka menyebut kata identity. Kenapa? Siapa saya? Ya, kita nggak pernah sadar ini dari kecil, dari lahir. Oh, saya adalah anak yang berbakti sama orang tua. Atau saya tidak disukai orang tua. Saya dicintai orang tua. Itu ada di mindnya masing-masing. Ini kalau kita capture masing-masing mind itu beda-beda di orang. Oh, aku ini istri yang baik. Aku ibu yang baik. Aku ayah yang baik. Aku pria sukses. Aku pria kaya raya misalnya. Aku seorang pejabat. Aku seorang staff. Nah, itu mind ego yang terbentuk di dalam. Nah, makanya contoh, aku adalah anak yang berbakti misalnya. Itu terbentuk di dalam mind kita ya. Pada saat ada orang bilang misalnya atau menganggap kita itu, ih kamu kok jahat sekali jadi anak. Sakitnya luar biasa. Ya, atau ibu merasa kamu udah lama kerja, apa yang kamu bisa kasih ke ibu? Aduh, langsung sakit banget. Ya, tapi tidak semua mengalami itu loh. Tiap orang berbeda. Nah, ini dia. Jadi si aku yang di dalam mind ini, ya, yang di dalam mind ini tergantung bagaimana dia dididik sejak kecil. Nah, ini konsep sederhana ya. Nah, kemudian kalau pikiran dan perasaan itu satu kesatuan ya. Saat pikiran saya berpikir negatif, perasaan saya pasti negatif. Ya, jadi positif negatif itu adanya di alam pikiran dan perasaan, di alam mental. Ya, ini cantik, ini jelek, itu punyanya pikiran. Ya, sedangkan di energi atau spirit itu nggak ada jelek dan baik. Semuanya love, semuanya adalah keindahan. Semuanya, makanya kalau kita bisa melampaui pikiran kita sendiri, ya tidak ada orang jelek, nggak ada orang baik dan jahat. Semua orang begitu adanya. Ya, ini yang perlu dipelajari setiap manusia menurut saya, supaya identitinya tidak melekat di dalam pikiran dan tubuhnya. Kenapa? Ya, kenapa manusia itu sekarang bisa stres dan bisa saling makan satu sama lain? Ya, karena identitinya adalah aku yang ini. Coba kalau ini adalah aku, oh itu saya yang lain, itu diri saya yang lain. Nah, ketika Anda berada di energi dan spirit, feeling energinya ya, Pak Agus ini saya. Mungkin nggak saya nyakitin Pak Agus? Saat dia sakit, saya yang sakit duluan. Gitu ya. Ini yang perlu, karena kita sejak SD nggak pernah dilatih begini. Kita dilatihnya diajak bersaing, diajak juara gitu tampilannya. Juara satu naik egonya langsung. Kamu harus belajar supaya sukses. Nanti bersaing, blah. Apa yang terjadi? Ya, pikiran menangkap. Aku harus menonjol di antara yang lain. Ya, jarang sekali kita diajarkan untuk bagaimana saling menyayangi dengan sahabat. Jarang sekali. Sedikit permainan-permainan seperti itu ya. Sampai sekarang saya masih melihat gitu ya. Saya punya 3 anak. Saya lihat di sekolah pun masih begitu. Ya, tidak saya lihat ada perubahan di situ. Ya, maka kita sebagai orang tua memang harus aware dengan ini ya. Oh, ternyata kalau kita biarkan sang aku ini, ego ini, berupa fisik dan pikiran ini terus
semakin besar, ya, maka tidak bisa kita hindari persaingan. Kita hanya akan saling menang. Itu lebih bagus, itu juara. Ya, kamu jelek. Ah, itu bagus, aku mau temenan sama itu aja. Ya, karena kita dilihat kulit luarnya. Saya dan Anda terpisah dalam tubuh ini. Ya, tidak satu di dalam udara ini. Kalau udara ini nggak ada udaramu dan udaraku, ya. Tubuhmu, tubuhku ada. Pikiranmu, pikiranku ada. Ya, tapi udaraku, udaramu nggak ada. Ya, kita menghirup udara yang sama ini. Ya, kalau saja kita menyadari kesadaran kita sebagai udara ini, ya, maka aku sedang hidup di dalam tubuhmu dan di dalam tubuhmu, ya. Nah, jadi konsep sederhana ini, siapa saya ini yang perlu dilampaui, ya. Nanti mumpung tadi sebut kata menerima, nanti kita lihat di mana lokasi menerima itu, ya. Coba next.